Inovasi penggunaan Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM untuk mewujudkan kemudahan dan efisiensi di Politeknik Negeri Batam. Tim kami terdiri dari saya Adela Kartika Sari dengan NIM 4132111076. Saya Deliza Putri dengan NIM 4132111082. Dan saya Feoya Heskil Nugraha Mandrove dengan NIM 4132111085. Proposal ini mengambil judul inovasi penggunaan kartu tanda mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan KTM untuk mempermudah aktivitas mahasiswa. Nah, proposal ini dilatar belakangi oleh yang pertama itu adalah meningkatkan kemudahan akses, kedua optimalisasi pengelolaan aktivitas mahasiswa, yang ketiga itu ada peningkatan efisiensi dalam transaksi non tunai, yang keempat itu ada mendukung pertumbuhan teknologi, dan yang terakhir adalah meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Halo teman-teman, jadi kelompok kami di sini membawakan proyek perubahan yang berjudul penggunaan kartu tanda mahasiswa yang menjadi lebih efisien digunakan bagi kalangan mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Yang kita ketahui, KTM itu sendiri merupakan tanda pengenal bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Batam tanpa terkecuali. Di sini kami menambahkan beberapa inovasi yang menurut kami sangat signifikan jika ada di kartu tanda mahasiswa Politeknik Negeri Batam itu sendiri. Yang pertama, sebagai alat pembayaran di kantin maupun di koperasi Politeknik Negeri Batam. Dan juga kami menambahkan sebagai alat pembayaran Trans Batam atau TB. Target pengguna dari inovasi ini tentunya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam, sebagaimana mereka lah yang menggunakan KTM itu. Namun, dengan adanya inovasi dan penambahan fungsi di kartu tanda mahasiswa ini, tentunya itu akan menambahkan fungsi juga di kartu pengenal dosen-dosen Politeknik Negeri Batam. Dengan adanya penambahan fungsi yaitu pembayaran Trans Batam, dengan mudahnya melakukan tap cash di koperasi dan kantin, itu juga akan menambah fungsi tersebut di kartu tanda pengenal dosen Politeknik Negeri Batam. Dalam sebuah inovasi tentunya ada beberapa tantangan dan kendalanya. Nah, tantangan dan kendalanya yaitu sebagai kartu multifungsi untuk mempermudah akses di pendidikan. Namun tantangan keamanan data dan adopsi teknologi perlu diselesaikan dengan solusi terencana dan tentunya adanya kolaborasi yang kuat agar memberikan manfaat maksimal bagi semua institusi di Politeknik Negeri Batam itu sendiri. Kenapa inovasi yang kami berikan ini inovasi yang baik? Karena pada saat ini mahasiswa Politeknik Negeri Batam banyak banget yang menggunakan debit sebagai alat pembayaran, tetapi dengan kartu atau debit yang berbeda-beda. Jadi kami di sini memudahkan mahasiswa Politeknik Negeri Batam hanya menggunakan satu kartu untuk berbagai macam transaksi, mulai dari pembayaran di kantin, di jajan di koperasi, hingga mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang pulang perginya menggunakan kendaraan umum seperti Trans Batam. Proyeksi anggaran. Nah, di proyeksi anggaran ini ada beberapa bahan yang sangat penting dalam pembuatan kartu tanda mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan KTM. Nah, salah satu bahan utamanya dalam pembuatan kartu tanda mahasiswa ini adalah sebuah kartu itu dibuat dari suatu bahan yang terbuat dari plastik PVC, yang mana nantinya itu akan dibentuk sesuai dengan kartu, sesuai custom yang kita minta ke suatu percetakan. Nah, setelah itu di dalam kartu PVC itu tadi itu diletakkan RFID atau chip, yang mana di dalam chip atau RFID itu adalah sebuah data untuk membaca ketika kita memindai atau melakukan scan dalam proses pembayaran di kantin, koperasi, bahkan di pembayaran Trans Batam. Nah, setelah itu barulah dilakukan pencetakan sesuai dengan desain. Jadi desain yang tadinya kita custom sesuai dengan desain permintaan dari Politeknik Negeri Batam, yang mana desain itu dibuat sesuai dengan ciri khas Politeknik Negeri Batam itu sendiri. Lalu dicetak, setelah cetakan itu selesai jadi, itu akan diletakkan ke dalam cover protection atau sebuah plastik cover pelindung KTM untuk menghindari dari kerusakan,
menghindari dari kotoran, dari berbagai macam kotoran, serta mempermudah dalam proses penyimpanan. Jadi tidak mudah hilang. Dari proyeksi anggaran ini, di sini ada tabel yang menjelaskan rincian-rincian anggaran yang dibutuhkan. Jadi setiap mahasiswa Politeknik Negeri Batam itu mengeluarkan sebesar 150.000 per mahasiswa. 150.000 itu untuk apa aja sih? Nah, jadi 150.000 itu untuk 35.000 itu sudah termasuk biaya pertama, plastik PVC. Yang kedua itu ada RFID atau yang kita sebut dengan chip. Terus ada lapisan pelindung, terus ada cetak dan desain, serta elemen-elemen tambahan. Biaya 5.000-nya itu untuk cover, jadi cover pelindung tadi. Nah, jadi total untuk card beserta cover itu adalah 40.000. Nah, lalu untuk buka rekening BNI itu sudah ditetapkan dari awal adalah 100.000 per mahasiswa. Jadi, total yang harus dikeluarkan mahasiswa Politeknik Negeri Batam adalah sebesar 150.000 per mahasiswa, yang mana itu sudah termasuk pembuatan kartu ATM, buka buku rekening, serta mendapatkan top up 10.000 gratis yang bisa langsung digunakan oleh setiap mahasiswa Politeknik Negeri Batam untuk pembayaran tap cash di kantin koperasi serta pembayaran Trans Batam. Kesimpulan dari inovasi ini adalah integrasi KTM dengan tap cash memberi kenyamanan menggunakan satu kartu untuk pembayaran di berbagai layanan di Politeknik Negeri Batam. Nah, meski demikian, pemisahan antara debit ATM dan tap cash itu sebelumnya sangat membingungkan bagi mahasiswa. Nah, penjelasan yang jelas tentang perbedaan fungsi keduanya itu akan membantu mengurangi kebingungan pada mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Thank you.